Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra putri lulusan SD yang mau mendaftar ke SMP, berikut ini saya akan memberikan contoh bagaimana proses pendaftaran jalur domisili. Pertama, Bapak Ibu harus menentukan koordinat rumah masing-masing. Di Google Maps Bapak Ibu bisa drop in lokasi rumahnya di mana, kemudian nanti akan ketemu titik koordinatnya. Pastikan itu rumah kita ya, kemudian tampil titik koordinat, karena nanti titik itu yang akan digunakan untuk menginput di jalur domisili. Bapak Ibu harus mencatat titik koordinat tersebut ya, siapkan di WA atau dicatat di kertas, karena nanti harus di input di aplikasi SPMB, dan pastikan angkanya benar ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut ke aplikasi. Ini contoh tampilan aplikasi SPMB untuk Lampung Selatan, baru kali ini dirilis. Mudah-mudahan sukses. Bapak Ibu nanti mendaftarnya harus menggunakan handphone, tidak bisa menggunakan komputer atau laptop. Jadi alamatnya akan di-share oleh semua sekolah jenjang SMP negeri di Lampung Selatan. Nah, siapkan berkas-berkas yang akan diupload ke aplikasi dan pastikan gambarnya jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau di foto atau di scan itu gunakan resolusi tinggi, kemudian ukurannya kalau untuk foto KTP dan lain-lain SKL itu tidak lebih dari 2 MB. Tapi kalau untuk rapot, karena jumlahnya 5 lembar disatukan 1 PDF, itu bisa mencapai 5 MB. Oke, untuk pendaftaran itu dibutuhkan NIK ya, NIK anak Bapak Ibu, silahkan dicek di KK, jangan sampai salah ketik. Kemudian NISEN 10 digit itu silahkan buat di SKL atau di rapot. Kemudian pastikan email yang Bapak Ibu gunakan itu aktif dan bisa menerima email dari panitia, karena pemberitahuan bisa melalui email atau melalui WA. Password ya, itu dicatat ya Bapak Ibu ya, jangan asal ngetik kemudian nggak dicatat nanti lupa. Nah, untuk lanjut lagi harus minta riset ke panitia, ini nanti akan menghambat proses pendaftaran. Nama siswa harus sesuai dengan SKL, pastikan ejaannya benar, spasinya, kemudian untuk lokasi Bapak Ibu nanti harus memilih kecamatan, kemudian desa, dan asal sekolah. Nah, ini asal sekolah jangan sampai salah, ini sering terjadi karena asal klik tidak memperhatikan oh ini SDN 1, oh ini SDN 2, oh ini wilayah SD Mulyo, ini wilayah Jati Mulyo, Jati Agung misalnya. Itu jangan sampai salah pilih asal sekolah. WA pastikan aktif dan dapat dihubungi oleh panitia setiap saat, karena waktu kita terbatas hanya 2 hari pendaftaran. Oke, kita lanjutkan lagi tutorialnya. Setelah mengetikkan identitas, alamat ya Bapak Ibu, RT RW itu silakan diketik sesuai dengan KK, karena nanti akan diverifikasi oleh panitia alamat yang di entry dengan KK yang dikirimkan itu matching apa enggak ya, sesuai apa enggak. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan KK ini di syarat pendaftaran itu umurnya 1 tahun ya, jadi minimal umur 1 tahun. Jadi kalau kakaknya baru sebulan, baru 2 bulan,
baru berapa minggu, nah itu nanti akan dipertanyakan oleh panitia kenapa kok kakaknya baru dibuat misalnya. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu harus punya arsip kakak yang lama itu seperti apa, perubahan apa yang terjadi antara kakak yang baru dengan kakak yang lama. Dengan demikian apabila kita melakukan perubahan kakak itu sebaiknya kakak yang lama jangan jangan dibuang ya, minimal ada arsip lah, fotokopi di rumah gitu. Karena kalau untuk proses seperti ini pendaftaran baik nanti jenjang SD, SMP atau SMA itu perubahan kakak akan dicek apabila umurnya kurang dari 1 tahun. Berikutnya untuk nilai rapot, siapkan rapot. Karena Bapak Ibu kan ada rapot ya, kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan terakhir kelas 6 semester 1. Silahkan entry di aplikasi ya, cukup 2 angka ya, jangan sampai salah ketik ya, misalnya 80 diketik 8, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap rata-rata nilai rapot ya. Kemudian pastikan angkanya sesuai dengan rapot asli, karena nanti akan diverifikasi jumlah nilai yang diinput dengan rapot asli dengan berkas yang diserahkan ke panitia atau dokumen yang diupload ke aplikasi. Nah apabila ada kesalahan yang dinilai itu otomatis nanti akan ada koreksi dari panitia bahwa ada ketidaksesuaian antara nilai yang diantri dengan dokumen yang diupload atau diserahkan. Nah setelah rapot ini diisi nilainya itu kan otomatis tampil rata-rata ya, yang warna biru itu oh sekian rata-ratanya. Nah ada pernyataan persetujuan itu disilakan di checklist semua, kemudian unduh draft dokumen SPTJM yang ada materinya itu nanti Bapak Ibu print kemudian ditandatangani karena nanti harus diserahkan ke panitia. Nah kalau sudah yakin semuanya benar, silakan Bapak Ibu klik daftar dan kirim sekarang. Itu menunggu nanti beberapa detik untuk notifikasi berhasil atau tidaknya pengiriman data. Selanjutnya setelah berhasil mengirim pendaftaran ya, itu jangan lupa disimpan passwordnya karena akan dipakai untuk login lagi di sesi berikutnya. Nah sekarang kita lanjut ke upload berkas. Nah itu ada bukti pendaftaran, silahkan di download, di print, nanti akan diserahkan ke panitia bersama berkas yang lain. Nah selanjutnya dokumen yang akan diupload ya, sebaiknya disimpan di dalam folder khusus atau di folder yang Bapak Ibu cepat aksesnya, dan jangan sampai salah ya, jangan sampai salah mengupload dokumen. Nah untuk domisili ini sangat penting yang namanya titik koordinat rumah, lokasi Bapak Ibu tinggal itu kalau di Google Maps itu pasti bisa dideteksi koordinatnya berapa. Silahkan disiapkan dari awal sebelum mulai pendaftaran titik koordinat rumah, karena ini nanti harus diketik secara manual apabila Bapak Ibu mendaftarnya tidak di rumah. Misalnya Bapak Ibu meminta bantuan operator harus ke sekolah atau ke tempat lain, dan tidak mungkin kita menggunakan titik koordinat bukan rumah kita, misalnya di sekolah atau di tempat lain, itu nggak boleh, harus sesuai dengan koordinat rumah kita. Nah itu ada contohnya, itu silakan diketik manual berdasarkan perolehan di Google Maps titik koordinat rumah kita. Nah, kemudian harus mengupload minimal foto depan rumah. Kenapa harus ada foto? Karena kami saat men-tracking lokasi itu kan di Google Maps kalau ditampilkan banyak rumah, kita nggak tahu rumah ibu yang mana, rumah bapak yang mana, makanya diperlukanlah foto rumah.
supaya hasilnya presisi. Nah, setelah titik koordinat sudah kita isi, itu kita baru bisa melengkapi dokumen yang akan diupload ya, dari mulai akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, kemudian ada rapor, ada SKL, itu semuanya harus diupload. Perhatikan ini, kita scrolling. Nah, kita mulai dari upload ini ya, foto rumah. Iya, foto rumah tidak bisa diupload kalau titik koordinat atau lokasi ini belum diupdate. Ini saya berikan contoh, misalnya kita menyimpan titik koordinatnya itu di WA. Ya, setelah kita mengetahui titik koordinat rumah, kode nomornya itu kita simpan di WA. Itu bisa kita copy paste untuk mempercepat proses pengisian titik koordinat. Nah, ini adalah contoh pengisian titik koordinat ya. Kita copy dari WA kemudian ke aplikasi SPNP. Jangan lupa yang atas tuh biasanya min 5 sekian ya, harus ada tanda minnya kalau yang di atas. Nah, kalau yang di bawah biasanya 105 dan seterusnya. Itu kalau sudah kita update, nanti ada notifikasi warna hijau di atas, baru kita bisa mengupload foto rumah. Ini saya berikan contoh, saya menyimpannya di folder SPMP supaya mudah diakses, dan saya beri nama setiap filenya itu sesuai dengan jenis dokumen yang ada di dalamnya. Kita akan upload satu persatu foto rumah ini. Kebetulan saya siapkan contoh filenya ya, depan, kiri, kanan, dan belakang supaya lebih lengkap. Nah, setelah kita upload semua foto rumah itu, nanti kita bisa lanjut ke upload dokumen lainnya. Harus sudah siap foto KK, foto KTP, pas foto siswa, foto SKL sudah disiapkan. Sekali lagi sebaiknya diberi nama supaya mudah untuk diupload dan mengurangi resiko kesalahan upload. Nah, kalau semua sudah diupload, jangan lupa simpan lokasi. Nanti ini akan langsung menghitung jarak dari rumah ke sekolah yang Bapak Ibu pilih. Dia akan keluar meter atau kilometernya. Nah, ini contoh ringkasan untuk yang titik lokasi. Seperti itu tampilannya. Nah, nanti lanjut ke dokumen. Semua harus diupload dokumen ini supaya bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kita upload satu-satu. Yang pertama itu akte kelahiran. Akte kelahiran itu silakan difoto boleh, scan boleh, maksimal 2 MB ukurannya. Dan sebelum diupload pastikan jelas ya Bapak Ibu ya, tampilan dokumen itu jelas, jangan ngeblur. Kadang foto itu kurang cahaya atau jenis kameranya yang kurang resolusinya, itu fotonya jadi ngeblur. Ini mohon diperhatikan, file-file yang akan diupload itu resolusinya tinggi tapi maksimal 2 MB dan tidak ngeblur. Nah, proses upload itu dipengaruhi oleh sinyal internet dan jumlah pengguna ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mengupload gagal terus, itu bisa jadi jaringan sibuk atau jumlah pengguna aplikasi ini melebihi dari batas traffic, akhirnya terjadi buffering agak lama gini. Tapi dicoba terus sampai berhasil. Nah, untuk yang rapot itu karena 5 semester itu harus digabung jadi satu dalam format PDF.
maksimal ukurannya 5 MB, jangan lebih dari 5 MB, itu nggak bisa diupload. Nah, ini sekarang proses upload rapot ya. Saya buat PDF supaya lebih mudah untuk uploadnya. Satu file berisi 5 lembar rapot. Nah, kita scroll, silahkan diperhatikan dokumen yang sudah terupload itu sudah lengkap apa belum. Nah, kalau sudah lengkap itu di bawah tidak ada tanda merah ya, itu dokumen itu sudah terupload semua. Nah, ini akan diverifikasi oleh panitia dokumen yang Bapak Ibu upload. Nanti silahkan pantau terus website SPMB ini, karena kita live ya kerjanya. Live ranking itu akan terus berubah seiring dengan hasil verifikasi dari panitia. Mungkin posisi rankingnya akan berubah-ubah tergantung dari jarak sama nilai rapot ya. Ini kan domisili, selain jarak ada nilai rapot. Nah, setelah upload dokumen selesai, ini ringkasannya seperti ini. Nah, kita bisa logout. Kemudian kalau Bapak Ibu mau coba login lagi, silakan menggunakan email yang tadi didaftarkan dan password yang tadi dibuat. Untuk ya kita harus coba tes kita bisa login apa enggak setelah keluar dari aplikasi. Kalau nggak bisa login lagi, otomatis harus meminta reset password ke panitia. Sekian, terima kasih, semoga membantu.